Di balik kehidupan ada kematian. Di balik pencahayaan ada kegelapan. Tetap di Rana Misteri. Oke, sahabat misteri, pada malam ini kita lagi berada di medan permainan di mana tempat persinggahan mahasiswa itu, Pak. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung aja menuju lokasi. Nah, malam ini kita sudah tepat di depan makam psikolog. Mungkin pas ini kita mencek area sekitar. Langsung aja ke dalam ya Bang ya. Oke, kita langsung ke lokasi. Assalamualaikum. Baik sahabat Rana Misteri, sekarang kita ada tepat di depan makam psikolog yang berada di Siantang Toto. Mungkin bisa dilihat bentuk dari makam tersebut. Baik sahabat Rana Misteri, di sini bisa kita lihat ada 3 kuburan. Yang bisa kita lihat di sini kuburan yang kita tahu itu makam psikolog itu ada yang tengah ya. Baik sahabat misteri, pada malam ini kita ada bersama spiritual. Dan kita akan bertanya pada spiritual nanti makhluk apa yang berada di sekitaran makam psikolog atau makhluk apa yang mengganggu warga di sekitar tempat ini. Baik, pada spiritual bisa diceritakan makhluk apa yang ada di sekitar daerah sini. Baik, sedikit saya akan memperjelaskan. Di sini adalah tempat pemakaman psikolog yang dikenal suatu syekh yang tertulis di situ itu adalah anak atau murid dari Syekh Burhanuddin yang berada di Pariaman. Di sini bukan cuma satu makam. Itu di sini banyak makam, yaitu makam warga-warga sekitar, makam pejuang, makam-makam orang yang terdahulu yang hanya ditancapkan suatu batu, yaitu yang dibilang orang itu batu nisan. Yang tidak dikasih tanda yang lain lah. Di sini saya melihat itu banyak makhluk astral yang berkeliaran di lokasi pemakaman ini. Tadi
pas peninjauan lokasi, saya juga merasakan dan melihat suatu makhluk astral yang menampakkan diri ke saya, yaitu berupa nenek-nenek yang berada di lokasi bawah sana. Tapi habis itu dia menghilang. Setelah itu saya langsung ke lokasi pemakaman C, dan saya juga melihat di sebelah kiri makam C ada juga makhluk astral yang menampakkan dirinya, yaitu cowok, laki-laki, yaitu berupa kakek-kakek, dan di sini sangat banyak. Tapi alhamdulillah ya, lokasinya udah bersih, udah dibersihkan sama warga sekitar atau yang menjaga makam. Dulunya sini sangat hutan, banyak pohon-pohon. Tapi alhamdulillah ini makam sering dikunjungi oleh warga sekitar dan juga warga dari luar seperti daerah mana? Pariaman, Padang Panjang. Padang Panjang. Karena mereka di sini pergi ziarah. Pergi ziarah. Bermalam sebagai guru mereka bermalam di sini. Ada sebagian bermalam, ada yang tidur di mobil. Oh gitu. Di warga sekitar. Baik, di sini kita udah dapat izin dari warga sekitar. Tapi kita tidak dapat izin itu memasuki tempat pemakaman Sekolo, tapi kita hanya bisa melihat dari luar, yaitu di dalam ada 3 makam. Yang makam Sekolo berada di tengah-tengah, posisi tengah. Tapi yang kiri yang kanan kita nggak tahu informasi dari warga, dan warga pun tidak mendampingi kita. Kalau seandainya warga mendampingi, kita bisa bertanya mana yang Sekolo, mana yang ini, yang sebelahnya siapa. Dan kita hanya mengetahui yang Sekolo berada di posisi tengah. Hanya itu yang dapat kami ketahui informasi dari warga. Dan sekarang kita akan mencoba untuk memanggil makhluk astral yang dibilang jin, yang jin-jin yang berada di seputaran makam Sekolo. Kononnya di sini ceritanya mistis. Jangankan malam, siang aja ada kejadian di sini kata orang. Jangankan malam, siang aja ada kejadian-kejadian aneh yang berada di lokasi. Maka dari itu untuk sahabat Rana Misteri, terus ikuti kami di Rana Misteri. Baik sahabat, sekarang kita mencoba untuk meninjau lokasi yang berada di pemakaman Sekolo yang berada di belakang makam. Itu masih banyak kuburan di atas sana, karena saya merasakan aura-aura yang mengganggu, yang suka menampakkan wujudnya itu berada di lokasi atas. Mari kita lihat. Dan di sini salah satunya adalah titik tempat yang sering menampakkan wujudnya. Nanti kita akan tinjau lokasi yang sebelah sini, tapi kita akan menyerupai dulu lokasi yang atas. Oke, pemirsa, pada saat ini tim spiritual lagi merasakan adanya pergerakan makhluk halus. Tetap saksikan.
Bos. Wah, itu tangan bodang. Hah? Iya betul. Oke. Iyo. Namanya Aputra lah tinggi lah tinggi. Baik, sahabat Rana Misteri. Di sini saya akan mencoba mengeluarkan suatu energi yang ada dititipkan di pohon kayu ini. Soalnya dari tadi, setiap saya memantau ke daerah lain, tapi penglihatan saya agak aneh kayak sini. Suatu ada aura-aura yang nggak enak di dalam pohon kayu. Dan saya akan mencobakan mengeluarkan apakah berupa mustika kah, atau suatu benda mustika, atau makhluk goib yang disebut makhluk astral. Maka dari itu saya sudah membakar dupa di depan pohon itu, dan saya akan mencoba berinteraksi dengan makhluk apa yang ada di dalam persembunyian pohon kayu ini. Ya Rijal Gaib, ya Rijal Gaib, ya Rijal Gaib, ya masyarakat jin, ya kodam ya jin, ya roh yang ada berada yang di dalam pohon ini. Dengan ini saya memanggil Anda. Tunjukkan wujud Anda. Kalau Anda ingin berhadapan dengan saya, jadilah satu titipan. Baik, saya merasakan ini orang tua yang saya lihat tadi berada di dalam pohon ini. Dan saya melihat suatu cahaya lingkaran yang berada di dalam pohon ini. Jin, iblis, yang dibilang makhluk astral, bisa menempati benda apapun. Benda padat, benda cair, apapun jenis bendanya, dia bisa bersembunyi di sana. Dan bisa menyerupai jenis macam binatang apapun atau suatu benda apapun. Itulah jin. Dan saya sudah memanggil dia, dan dia sudah mulai untuk berhadapan dengan saya. Saya akan coba lagi. Ya masyarakat jin, ya kodam, ya roh, ya jasad. Dengan kedatanganku ini, tunjukkan keberadaan. Tunjukkan keberadaan Anda. Dengan kedatangan ini, tunjukkan keberadaan Anda. Di sekitar tapak tangan saya ini merasakan aura panas. Aura itu suatu aura panas ya. Baik, untuk rekan-rekan tim lain bisa juga untuk merasakan aura apa yang ada di dalam pohon ini. Saudara Well bisa hadir untuk ke depan, bisa saya buktikan. Kalau Anda ingin, baik, ini sahabat saya ya.
Dia dari tadi ingin coba merasakan, katanya mencoba untuk buka bata batin. Kalau untuk bata batin, bukan sembarangan orang untuk bisa membuka bata batin. Itu intinya pertama manusia itu harus suci. Apa kewajiban itu harus dilakukan sepertinya puasa, sholat 5 waktu, sholat tahajud dan lain-lain, sedekah, berinfak, pokoknya cukup amal. Tapi itu tidak bisa sekarang. Anda itu harus melakukan suatu amalan itu. Tapi untuk merasakan aura gaib, saya bisa secara spontan untuk merasakan kepada saudara. Baik, mari kita saksikan. Sekarang itu fokus ke pohon, terus tahan napas ke perut. Dengan penahan napas, Anda membaca syahadat 3 kali, selawat Nabi 3 kali, terus ikhlas sebanyak-banyaknya sampai Anda merasakan suatu dorongan atau bayangan yang ada di dalam pikiran Anda atau suatu aura panas. Itu ada 3 yang akan Anda rasakan. Boleh dirasakan sekarang. Fokus, Anda harus fokus. Tahan napas. Itu penahan napas. Itu tegang, ketahanannya itu di perut, di pusat ya. Terus sambil menahan napas, baca syahadat 3 kali, selawat Nabi 3 kali, ikhlas banyak-banyak sampai merasakan suatu energi. Yuk, fokus, tutup mata, tahan napas, tahan napas, baca syahadat. Rasakan kalau ada merasakan. Syahadat 3 kali, selawat Nabi 3 kali, ikhlas banyak-banyak. Atau suatu getaran pada tubuh Anda yang Anda rasakan itu. Rasakan. Baca al-ikhlas sebanyak-banyaknya, konsentrasi, tahan napas. Kalau ada merasakan sesuatu, berhenti. Udah, cukup. Apa yang Anda rasakan? Apakah suatu pencahayaan, suatu energi panas, atau badan gemetar, atau suatu penglihatan? Bisa dijelaskan? Kelihatan mungkin nggak ada, cuman agak merasa agak sedikit ada yang Mendorong seperti angin. Begitu. Baik, sahabat, saudara kita ini merasakan itu energi suatu dorongan angin yang berada di perpohonan kayu ini ya. Ya, saya udah terangkan, diajarkan gimana cara merasakan itu energi-energi gaib. Dan untuk saudara-saudara kita yang lain juga ada nanti si Tommy atau saudara Rido yang akan mencoba sesosok apakah yang ada di balik pohon ini. Mari saudara Rido atau Tommy. Ayo dong. Giliran Anda mungkin akan mencoba sesuatu energi yang ada di pohon ini. Karena saudara kita yang juga merasakan itu suatu tembakan angin yang dihembuskan kepada badannya atau tubuhnya. Mungkin saudara Rido akan merasakan yang lain. Maka dari itu kita coba saudara Rido. Kalau ini tidak perlu saya ajari, karena beliau ini adalah juga dari perguruan saya.
Assalamualaikum. 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 Di sini kami ya, bertamu dan sedikit ingin bertanya kepada Anda. Nama Anda siapa? Ya, Mas Rojin. Assalamualaikum. Siapa nama Anda? Tidak ada nama. Saya ingin bertanya, kenapa pohon ini tidak ditebang seperti pohon lain? Ditinggalin pohon ini, padahal pohon-pohon lain sana pada ditebang-tebang. Kenapa yang satu ini disisihkan, ditinggalkan di posisi tengah? Saya ingin bertanya, Manda. Kenapa? Sarang Anda? Iya. Karena saya di sini juga melihat ada suatu air, tetesan air atau air yang berada di pohon, yang berada di balik ini. Karena kita udah melihat seputaran pohon lain pada ditebang atau di apa namanya? Potong. Nah, pada dipotong. Nah, karena ini mungkin suatu mustika dari sini. Kalau Anda bisa mengasihkan, saya bukan untuk memaksa Anda untuk memberikan perintah, tapi saya kalau boleh, kalau ada suatu mustika itu hadiah buat kami. Kalau Anda bisa mengeluarkan, keluarkan. Kalau tidak, nggak apa-apa. Saya hanya minta itu aja. Ada pesan buat kami? Ada pesan nggak buat kami? Pesan buat kami atau untuk warga sekitar atau yang warga lainnya berkunjung untuk pergi main-main atau untuk ziarah, adakah pesan di nanti kami suatu pesan itu bisa kami sampaikan untuk warga? Tidak ada. Cukup kalau itu baik, dia tidak ada ngasih pesan buat kita. Kita akan mencoba untuk mengeluarkan makhluk astral yang ada di tubuh ini, karena kasihan lama-lama nanti energi pada saudara Rido akan kuras habis. Sekarang Anda keluar, bisa keluar sendiri. Sekarang Anda keluar sendiri tanpa bantuan dari saya ya. Keluar lah, secara ikhlas keluar. Ucapkan salam. Kenapa Anda berada di posisi dua makam ini? Ada apa? Tolong terangkan. Kenapa Anda berada di tengah-tengah posisi makam ini? Apa? Apa?
Saya kurang dengar apa omongan Anda. Apa? Mungkin saudara Tommy bisa memahami. Tom, yuk. Dia ada suatu omongan Tom, tapi saya nggak bisa mendengar omongannya. Coba tanya Tom. Assalamualaikum. Mau ngobrol apa Anda? Hah? Ini kuburan Anda? Saudara. Kodam? Kodam dari sini? Saudara deh. Saudara. Oh, saudara. Baik, saudara dia itu, ini pemakaman saudara dia. Dia bilang ini adalah pemakaman saudaranya. Kami di sini bukan untuk mengganggu Anda ya. Tapi di sini kami ingin tahu keberadaan Anda di seputaran makam psikolog ini. Selama ini atas kunjungan manusia yang ada di seputaran ini kan kamu nggak sering ganggu dia kan? Tidak. Dia tidak makhluk astral yang suka mengganggu ya. Dia niatnya baik itu, dan tidak juga menyampaikan pesan, karena di sini karena niat orang, kedatangan orang ke sini ya minta doa bukan sama makam, itu sama yang satu, tapi melalui perantara, melalui beliau lah mungkin doanya cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat didengarkan melalui perantara. Ini adalah kunjungan kita ke makam psikolog yang kedua. Dari makam psikolog dia akan bermakam dua. Ini adalah makam yang kedua dia. Kenapa kamu nangis? Ketawa kamu? Kenapa kamu ketawa? Hah? Bisa kamu perjelas? Hah? Baik, makhluk astralnya mengetawain kita ya. Mungkin dia tahu mana makam psikolog yang sebenarnya. Soal di dalam tulisan yang kemarin itu psikolog itu bermakam dua. Mungkin kita akan coba bertanya dengan makhluk astral yang masuk ke tubuh saudara Ridho. Assalamualaikum. Ya Mas Rojin. Hai, saya ingin bertanya. Minum. Coba lagi tuh. Mana? Tanda bisa ngetop dengan ini. Kau sangit kau. Kau ngek. La Allah. Akbar. Luar.
Ingin nama. Baik, sahabat Rana Misteri, kita udah coba berbincang-bincang dengan makhluk astral yang masuk ke tubuh saudara Rido tadi ya. Dan dari di balik yang masuk di tubuh saudara Rido tadi, kita bisa mengambil hikmah dari semua ini. Itu hikmahnya gitu. Kedatangan orang di sini hanya untuk pergi mendoa. Jadi saudara Rido yang kerasukan tadi saya udah coba berbincang. Suatu pesan tidak dapat, tapi saya mengetahuinya bahwa pohon ini adalah suatu tempat bersarangnya makhluk astral yang ada di seputaran sini. Bisa dilihat sama saudara-saudara. Boleh ikuti saya. Pohon ini mengeluarkan tetesan air. Di mana ada genangan air, disitulah makhluk astral yang suka menempati, seperti sumur tua, sungai, batang air atau yang lain-lain, laut, danau termasuk di sini. Berarti kita bisa menilai secara logika. Ini padahal di sini adalah perbukitan. Kenapa manusia atau warga setempat meninggalkan pohon ini? Mungkin ada juga yang tahu, maka ditinggalkan, disisihkan sendiri. Di sini saya melihat secara logika ya. Dan juga ada senjata ninja, guys. Nah, di sini juga ada tetesan air. Di tetesan air ini itu suatu ya goib ya. Di mana ada genangan air. Kata orang itu, jangan mandi maghrib, jangan mandi di tengah hari, karena itu adalah jam goib atau jam setan kata orang. Nanti akan suatu bentol-bentol atau suatu tanda hijau di tubuh kita. Oke, baik, itu aja yang bisa kami untuk seputaran pohon ini ya. Dan kita akan mencoba mencek lokasi seputaran atau di bagian bawah atau di bagian lain. Maka jangan kemana-mana, terus ikuti kami di Rana Misteri. Baik, sobat misteri, mungkin pada malam ini malam penutupan kita, mungkin ada kata-kata dari Bapak Spiritual untuk penjelasan kita malam ini. Baik, untuk sahabat Rana Misteri, kita jangan sekali-sekali untuk meminta kepada kuburan. Itu bisa dibilang dengan apa itu? Syirik ya. Kita meminta itu sama yang Maha Kuasa ya, sama yang satu. Tapi kebanyakan orang pergi ziarah itu bukan meminta kepada kuburan, suatu benda. Itu mereka itu hanya melalui perantara, mungkin melalui ini, mungkin mereka meminta dan ini menyampaikan doa mereka kepada Yang Maha Kuasa, karena beliaulah mungkin dipandang sejak dahulunya sama warga, sama orang-orang yang berkunjung ke sini, mungkin doa beliau dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya mereka pergi berdoa sini. Sampai di sinilah peninjauan kita kepada episode yang kedua tentang menyelidiki atau mengungkap sejarah makam psikolog yang kedua. Maka sampai di sini jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Sampai di sini dari kami Rana Misteri. Salam mata batin.
Ini serangan. Gile. Gile. Aman. Baik, itu di akhir penutupan kita tadi, itu ada suatu serangan dari makhluk astral kepada saudara atau tim kita ya, itu saudara Rido. Itu suatu energi yang masuk ke dalam telinganya sampai ia tidak bisa mendengar. Dan suatu itu makhluk astral yang ada di sini mencoba menyerang terus kepada saudara Rido sampai telinganya tidak bisa mendengar. Baik, sampai di sini dulu acara kami atau tinjauan kami. Salam mata batin.